I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, perkenalkan nama saya Covid Korea dari 10 Busana 1. Bab Bhinneka Tunggal Ika tentang kasus kekerasan yang terpicu masalah keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragam. Indonesia memiliki suku, bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik menimbulkan korban jiwa luka-luka selama 14 tahun. Setelah masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan. Diskriminasi yang terjadi di Indonesia dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65% latar belakang agama, sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20%. Kekerasan gender sebanyak 15%, kekerasan seksual ada 5%. Berikut ini jumlah beberapa konflik di Indonesia tersebut ada. 1. Konflik Ambon. Konflik Ambon, Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat perubahan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Berikut ini gambar konflik Ambon. Konflik Sampit. Konflik Sampit berada di Kalimantan Tengah, terjadi pada 2001. Konflik ateronis tersebut berawal dari bentrokan antar warga suku Dayak dan suku Madura pada 18 Februari 2001. Konflik itu tersebut meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah termasuk di ibu kota Palangkaraya. Diduga konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyidikan Pelanggaran HAM Sampit. Berikut ini gambar konflik Sampit. Selanjutnya, kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya banyak korban yang meninggal, pemerkosaan, dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi pada 13-15 Mei 1998. Kerusuhan tersebut dilatar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada 11 Maret 1998. Berikut contoh gambar kerusuhan Mei 1998. Konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah berlangsung pada 2016 sampai 2017. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapat sorotan media cukup kuat pasca konflik terjadi selama 8 tahun. Para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah seperti KTP. Berikut ini contoh gambar konflik Ahmadiyah. Konflik Lampung. Konflik
konflik Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada 2012. Berikut contoh konflik Lampung. Konflik Poso di Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Sebelum diketahui secara korban akibat konflik Poso tersebut. Berikut contoh gambar konflik Poso. Berikut ini contoh video. Kasus kekerasan yang dipicu masalah keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun keberagaman tersebut terus dilakukan diuji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan harus mengungsi. Yayasan Denny JA mencatat selama 14 tahun setelah masa reformasi setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 65% berlatar belakang agama. Sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20%, kekerasan gender sebanyak 15%, kekerasan seksual ada 5%. Dari banyak kasus yang terjadi tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban baik luka atau meninggal, luas konflik, dan kerugian material. Berikut sejumlah beberapa konflik di Indonesia tersebut. Konflik Ambon. Menurut Yayasan Denny JA, konflik Ambon, Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan nyawa sekitar 10.000 orang. Konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Konflik Sampit. Konflik Sampit, Kalimantan Tengah terjadi pada 2001. Konflik antaretnis tersebut berawal dari bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Konflik tersebut meluas ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah, termasuk di ibu kota Palangkaraya. Diduga, konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Menurut Yayasan Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut. Sebanyak 108.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan Mei tahun 1998. Kerusuhan yang berlangsung di Jakarta tersebut setidaknya banyak korban yang meninggal, pemerkosaan dan 70.000 orang harus mengungsi. Kerusuhan tersebut terjadi pada 13 hingga tanggal 15 Mei tahun 1998. Kerusuhan tersebut dilatar belakangi terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden pada tanggal 11 Maret tahun 1998. Mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kericuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Tragedi berdarah juga menimpa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta. Mahasiswa yang melakukan aksi harus berhadapan dengan aparat keamanan. Mediasi dilakukan dengan konsekuensi mahasiswa diminta kembali ke kampus Trisakti. Namun, upaya ini tak sesuai rencana.
terdengar letusan senjata api yang membuat 4 mahasiswa meninggal, yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan C. Sementara mahasiswa yang lain mengalami luka-luka. Kondisi itu membuat aksi mahasiswa semakin luas dan berlangsung beberapa hari. Bahkan massa menduduki gedung MPR DPR. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Maret tahun 1998 ini merupakan pemicu aksi yang lebih besar. Setelah korban mendapatkan perawatan, pihak Universitas Trisakti menuntut aparat keamanan terkait peristiwa ini. Mereka menuntut aparat bertanggung jawab. Selain jatuh korban meninggal dan luka, peristiwa tersebut juga menimbulkan kerugian mencapai 2,5 triliun rupiah. Bulan Mei pun dikenang masyarakat Indonesia sebagai bulan duka atas munculnya korban jiwa akibat aksi kerusuhan. Besarnya kerusuhan itu menyebabkan situasi pemerintahan tidak stabil. Soeharto pun semakin sulit memegang kendali pemerintahannya. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mundur sebagai presiden. Konflik Ahmadiyah. Konflik Ahmadiyah berlangsung pada 2016 hingga 2017. Meski tidak menimbulkan korban jiwa yang besar, konflik tersebut mendapat sorotan media cukup kuat. Pasca konflik terjadi selama 8 tahun, para pengungsi tidak jelas nasibnya. Mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintah, seperti KTP. Konflik Lampung. Konflik di Lampung Selatan telah menimbulkan korban meninggal 14 orang dan ribuan orang mengungsi. Konflik Lampung terjadi pada 2012. Konflik Poso. Konflik Poso, Sulawesi Tengah terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Konflik tersebut terjadi pada akhir 1998 hingga 2001. Sejumlah rekonsiliasi dilakukan untuk meredakan konflik tersebut. Kemudian munculnya ditandatangani Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Belum diketahui secara pasti korban akibat konflik Poso. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab NKRI yang membahas tentang pentingnya nasionalisme, sikap mencintai bangsa dan negara. Teman-teman tahu nggak bahwa sikap nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Biasanya negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Sikap ini harus ditanamkan sejak dini. Teman-teman tahu nggak pengertian nasionalisme apa? Sini aku jelasin. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapah yang diambil dari bahasa Inggris yaitu nation. Nation artinya adalah bangsa. Dari asal katanya, nasionalisme adalah suatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpunan masyarakat yang tinggal sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Teman-teman tahu tidak tujuan dari nasionalisme itu apa? Aku kasih tahu ya. Tujuannya yaitu 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. 3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. 4. Berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebih dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa dan menjaga tanah air. Dan 6. Bangsa dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam negeri.
Kalau ciri-ciri nasionalisme adalah dapat kita kenali dari karakteristiknya loh. 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang bersifat nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifat nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara mendekat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan nasionalisme. 5. Mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang pada Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu 1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia. Dan 4. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikut bentuk-bentuk nasionalisme itu beragam. Bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara, contohnya 1. Nasionalisme kewarganegaraan. 2. Nasionalisme etnis. 3. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas. 4. Nasionalisme budaya. 5. Nasionalisme kenegaraan. 6. Nasionalisme agama. Perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme ada contoh sikap. 1. Mematuhi peraturan yang berlaku. 2. Memenuhi hukum negara. 3. Melestarikan budaya bangsa. 4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Dan 5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan mengajukan negara. Berikut ini contoh video. Bulan Agustus selalu menjadi bulan yang semarak. Kenapa tidak? Di bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari di mana seluruh rakyat Indonesia berbahagia karena terbebas dari penjajahan setelah berjuang bertahun-tahun lamanya. Tapi seiring dengan semakin lamanya kita merdeka, nilai nasionalisme dan patriotisme semakin pudar. Kenapa? Yuk kita bahas. Nasionalisme dan patriotisme itu tidak bisa dipisahkan. Secara sederhana, nasionalisme adalah rasa cinta terhadap tanah air, dan patriotisme berarti rela berkorban demi negara. Walaupun sedikit berbeda, tapi kedua hal ini biasanya beriringan. Keduanya bisa disebut sebagai paham kebangsaan. Seperti halnya paham-paham lain, nasionalisme dan patriotisme bisa saja terlalu over, sehingga alih-alih mencintai negara kita, yang kita lakukan adalah menjelek-jelekan negara orang lain dan merasa bangsa kita adalah bangsa yang terbaik. Nah, inilah yang harus kita hindari. Pada zaman perang, nasionalisme dan patriotisme acap kali dipergunakan sebagai alat untuk membentuk prajurit yang pantang mundur. Contohnya Jepang dengan pasukan bunuh dirinya, atau pemuda-pemuda Amerika yang rela bertempur demi negaranya. Tapi di zaman yang damai ini, nasionalisme dan patriotisme bisa kita wujudkan dalam hal lain. Membuang sampah di tempatnya, menasihati orang yang berbuat salah, tidak nge-share berita-berita hoax, atau sekedar berusaha untuk menjadi pribadi yang tepat waktu adalah bentuk nasionalisme dan patriotisme loh. Apalagi di zaman sekarang ini, perang yang terjadi kebanyakan perang opini di media sosial, mulai dari politik sampai perang antara bumi datar, kotak, segitiga, atau bulat. Jadi akan lebih baik apabila kita membuktikan nasionalisme dan patriotisme kita dengan cara menjadi pemuda-pemudi yang lebih kritis, analitis, dan tidak mudah terbawa arus. Karena dengan membuat diri kita menjadi lebih baik, kita juga menjadi individu yang lebih berguna bagi bangsa dan negara kita. Dan apabila hal ini dilakukan oleh sebagian besar pemuda-pemudi Indonesia, bukan tidak mungkin kedepannya Indonesia akan dipenuhi oleh pemuda-pemudi yang mempunyai karakter dan jiwa nasionalisme, patriotisme yang kuat dalam berbangsa. Semoga. Salam merdeka Indonesiaku.